Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik ya. Ada yang tidak masuk? Siapa? Banyak. Bintang, Devi, Una, siapa? Oke, ya, siap ya. Nah, kita akan masuk ke bab baru yaitu bioteknologi. Oke, sebelum kita masuk ke pelajarannya kita ice breaking dulu. Nah, ini saya ada sebuah kertas HPS ya. Nanti silahkan satu persatu dari kalian untuk melengkapi gambar. Satu orang satu goresan saja, nanti hasilnya jadi gambar apa ya? Gitu. Satu orang satu goresan saja. Dari depan atau dari belakang? Dari belakang ya.
Coba perhatikan, ini adalah hasil gambar dari kelas 9F ya. Kira-kira ini apa ini? Kalau saya perhatikan ini kayak apa? Yang kartun yang di Little Krishna itu loh. Namanya Pragos. Iya enggak? Oke. Ini nanti silakan ditempel di belakang kelas ya. Oke, cukup ya kita mulai kegiatan pelajarannya. Nah, coba yuk kita perhatikan ada beberapa gambar di layar. Kira-kira apa ini? Tempe, roti, yogurt, keju, kecap. Apa bahan dasar untuk membuat makanan ini? Tempe kedelai, bukan kedelai. Terus roti, gandum, yogurt, susu, keju juga susu. Kalian pernah makan ya? Pernah mencicipi semuanya ya? Nah, kira-kira ya, apakah ada teknologi yang digunakan untuk mengubah bahan dasar menjadi produk jadi seperti pada gambar makanan? Apa itu? Ya, kira-kira bioteknologi itu melibatkan mikroorganisme dalam pembuatannya? Contohnya apa? Ya, jamur. Kalau di tempe itu apa? Ragi ya. Dia menggunakan ragi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, nanti yang pertama kita akan menjelaskan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Ya. Yang kedua, nanti kita dapat menyebutkan contoh produknya dari bioteknologi konvensional dan juga dari bioteknologi modern. Serta juga kita dapat menjelaskan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, nanti kita dapat mengidentifikasi dampak positif dan juga dampak negatif dari bioteknologi. Coba perhatikan, di sini ada 2 bacaan. Ya. Ada yang mau membacakan? Saya. Oke. Pakai mic? Boleh. Ceklah bacaan berikut dengan cermat. Bacaan 1. Tempe, makanan tradisional Indonesia. Tempe dibuat melalui fermentasi didominasi kedelai dengan jamuan Rhizopus oligosporus atau Rhizopus orchidaceae, diproduksi secara tradisional dengan daun pisang sebagai pembungkus. Tempe kaya akan protein, vitamin B12, mudah dicerna dan ramah lingkungan. Selain zat gizi, tempe juga dikenal secara global sebagai makanan sehat berbasis nabati. Bacaan 2. Di sebuah daerah dataran tinggi, banyak bibit kelapa berbentuk dan seragam, mudah terserap menjadi tanah dan hasil panennya bervariasi. Salah satu kelompok petani bekerja sama dengan sebagai petani setempat menggunakan teknik kultur jaringan. Jaringan dari kota unggul yang sehat dikembangkan di laboratorium dalam media steril. Dalam beberapa minggu, ribuan bibit wortel identik yang segar dan ditanam kembali di lahan pertanian. Nah, untuk bacaan 1 apa ide pokoknya? Ya, tentang tempe ya. Terus yang bacaan kedua, wortel menggunakan teknik kultur jaringan. Nah, yang pertama ya, bacaan 1 biokonvensional. Kira-kira apakah benar atau salah? Benar ya, tempe adalah termasuk jenis bioteknologi konvensional. Kemudian yang bacaan kedua, dia termasuk jenis bioteknologi modern.
Benar atau salah? Ya, silakan boleh dituliskan di buku tugas kalian. Nomor 1A benar atau salah, nomor 1B benar atau salah. Sudah? Nggak usah sama soalnya, langsung A benar atau salah saja. Sudah bintang, sudah. Ya, udah nggak masuk. Oh, iya. Masih fokus ya berarti. Sudah ya. Ini ada 4 soal ya. Silahkan dikerjakan secara mandiri dan boleh berdiskusi dengan teman. Gini saya kasih tahu dulu. Jadi tidak perlu ditulis soalnya, langsung jawabannya saja ya. Pakai buku saja ya. Tulisannya jelas ya?
Cuci muka dulu. Kamu makannya merah. Ya, cuci muka dulu. Ini ngapa kan mesti loh sampai sampai jam 1:04 kira-kira selesai ya? Selesai, 4 soal. Ya, jam 1:04. Jam 1 kurang? Jam 1 kurang? Jam 1 kurang? Sekarang udah jam 1 lebih loh. Jam setengah 2. Jam 2:04 maksudnya.
Banyak populasi tanaman, manusia dan hewan. Cloning, no? Cloning, betul? Tujuannya apa dah? Ya, tujuannya apa dah? Gak ada ngomong gawe-gawe. Bisa baca makanya. Sudah selesai? Ya, karena waktunya memang terbatas ya. Nanti ini saya kirimkan saja ya, bisa dikerjakan di rumah ya. Tapi dilengkapi, oke? Karena nanti besok Rabu akan saya nilai, ya. Oke. Kita bahas saja. Kamu dinilai oke. Yuk, mari kita bahas lebih dahulu ya. Yang pertama ada pengertian bioteknologi. Nah, jadi bioteknologi itu dia kan dari dua kata ya. Ada bio dan teknologi. Bio artinya makhluk hidup. Kalau teknologi cara atau alat. Nah, jadi bioteknologi apa? Dia adalah iya, jadi dia memanfaatkan mikroorganisme ya, bisa jamur, bisa bakteri. Untuk apa? Menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat. Contohnya tadi apa? Tempe. Ya. Nah, jadi bioteknologi itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang konvensional dan modern. Perhatikan. Nah, untuk bioteknologi konvensional apa?
Dia adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung. Contohnya tadi tempe ya. Tempe dia menggunakan apa? Ragi ya. Nah, raginya itu yang disebut dengan mikroorganisme. Mikroorganismenya apa? Nanti kita bahas. Nah, untuk ciri-ciri bioteknologi konvensional, yang pertama, dia ya yang jelas memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dan utuh. Yang kedua, dia menggunakan prinsip fermentasi. Apa itu fermentasi? Anaerob ya. Dia menggunakan apa? Proses peruraian bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Diingat-ingat ya. Yang ketiga, dia menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Yang keempat, skala produksinya kecil dan biaya yang digunakan relatif lebih murah. Nih. Contoh produk bioteknologi konvensional. Nah, ini ada pembuatan tempe dengan bantuan ragi tempe. Ya, dia menggunakan mikroorganisme yang dinamakan Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae ya. Dalam proses fermentasi kedelai. Ini ada video tapi kok enggak. Perhatikan di sini ada video pembuatan tempe. Mungkin nanti kalian bisa mempraktekannya di rumah. Nah, ini bahannya ya. Kacang kedelai, ada ragi tempe, plastik, tusuk gigi. Ada yang pernah bikin tempe di rumah? Belum. Usahawan tempe itu bisa menghasilkan uang banyak. Kalau kalian bisa menguasai teknik pembuatan tempe dengan baik, bisa menjadi usahawan tempe. Nah, ini kacang kedelainya direbus dulu ya. Kacang kedelai. Dia direbus, terus diambil busa-busanya. Kemudian direndam semalaman. Kemudian dicuci. Nah, dia kan ada kulitnya ya, terus dipisahkan. Terus direbus lagi.
Ya, ini seharusnya kita praktek membuat tempe ya, tapi karena waktunya yang sangat terbatas, maka kita cukup mempelajari teorinya saja. Kalau kalian berkeinginan membuat tempe di rumah, nah ini kemudian ditaburi ragi tempe ya di atas kacang kedelainya. Nah, ragi tempe inilah yang dinamakan dengan tadi mikroorganisme untuk proses pembuatannya yang mengandung apa? Rhizopus, bukan alkohol, Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae. Nah, ini dimasukkan di dalam plastik ya. Nah, ini fermentasinya, dia kan dalam keadaan anaerob ya, tanpa oksigen, dia dibungkus atau jangan sampai terkena oksigen. Kalau kalian perhatikan tempe itu kalau yang sudah matang itu kan rasa apa? Rasanya itu kan panas itu ya, agak anget-anget gitu loh. Nah itu. Nah itu hasilnya. Setelah didiamkan 1 sampai 2 hari. Ini kalau dijual dalam produksi yang banyak, ya kalau mau jadi usahawan tempe muda, itu omsetnya berapa? Bisa puluhan juta loh. Bisa kalian ya. Terus contoh lainnya apa? Ada keju ya, dia difermentasi oleh Lactobacillus bulgaricus dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada yogurt dan susu fermentasi. Contoh yang paling familiar, sebut merek nggak apa-apa ya. Cimori, Cimori sama Yakult. Dia melalui proses fermentasi oleh Lactobacillus casei. Jadi kalau misalnya kalian selanjutnya ada kecap ya, dia fermentasinya oleh Aspergillus oryzae ya. Terakhir ada roti, dia oleh Saccharomyces cerevisiae menghasilkan CO2. Nah, jadi yang mengundang itu dia gas CO2 rotinya. Perhatikan. Selanjutnya ada bioteknologi modern. Nah, kalau bioteknologi konvensional tadi menggunakan alat-alat yang sederhana. Kalau yang modern menggunakan alat-alat yang canggih untuk memodifikasi organisme atau sel guna menghasilkan produk tertentu. Contohnya apa? Ya, ada kultur jaringan, ada bayi tabung, kloning, teknologi hibridoma, dan DNA rekombinan. Nah, ini kultur jaringan. Nah, dia apa itu? Dia adalah teknik untuk memperbanyak tumbuhan ya, dengan mengambil jaringan atau organ tertentu dari tanaman hidup yang kemudian ditempatkan di ini dalam media yang bernutrisi dan steril. Contohnya pada apa? Ada wortel ini ya. Dia diambil eksplannya, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang bernutrisi dan steril, dan dia menghasilkan tumbuhan yang besar. Ya. Paham ya? Terus ada bayi tabung. Bayi tabung itu apa, Bu? Bukan bayi yang ada di tabung ya, bukan. Jadi bayi tabung itu adalah salah satu teknologi ya untuk proses fertilisasi in vitro atau pembuahan sel telur dengan sperma di luar tubuh. Nah, jadi ini dia sel telurnya akan diambil ya, kemudian dia akan difertilisasikan di sebuah media ya, tentunya media yang steril.
steril. Kemudian nanti dia akan apa? Dia akan membentuk zigot. Nah, zigotnya ini nanti dia diimplantasikan di dalam rahim ibu. Tentunya pada pasangan yang sah ya. Gitu. Coba perhatikan, ini ada proses bayi tabung. Nah, ini sel telurnya ya, dia diambil dari ovarium, terus dia difertilisasikan di tempat yang steril. Nah, dia nanti akan membelah diri secara meiosis. Nah, itu membelah. Iya, nanti jadi embrio, kemudian nanti dipindahkan ke rahim ibu. Bukan, itu kan pakai wadah. Nah, ini adalah salah satu teknologi ya untuk mengatasi misalnya ada seorang pasangan yang susah punya anak. Nah, ini nanti bisa menggunakan bayi tabung. Iya. Terus ada cloning. Nah, nih dia adalah teknik membuat individu baru dengan sifat yang identik dengan individu donor. Pernah dengar domba Dolly? Iya. Nah, contoh dari cloning itu adalah ya cloning dari domba Dolly. Gitu ya. Lanjut. Yang selanjutnya ada teknologi hibridoma. Dia adalah teknologi penggabungan dua jenis sel. Contohnya ada sel kanker dan limfosit B untuk menghasilkan sel hibridoma yang dapat membelah dengan cepat dan menghasilkan antibodi dalam jumlah besar. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan antibodi monoklonal untuk digunakan dalam diagnosis dan pengobatan penyakit. Nah, ini prosesnya. Terus ada DNA rekombinan. Nah, dia adalah menggabungkan DNA dari dua organisme berbeda untuk menghasilkan produk tertentu. Contoh, untuk menghasilkan hormon insulin. Pernah dengar hormon insulin itu apa? Apa itu? Ya, hormon yang berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam tubuh. Nah, prosesnya bagaimana? Nih prosesnya. DNA target, misalnya gen insulin, dia digabungkan dengan plasmid bakteri. Kemudian plasmid rekombinan dimasukkan ke dalam bakteri yang akan menghasilkan insulin untuk pengobatan dan pengelolaan apa? Penyakit diabetes. Gitu. Terus, nah ini dampak bioteknologi tentunya perhatikan. Bioteknologi tentunya memiliki dampak positif juga dampak negatif ya. Nah, dampak positifnya contoh
contohnya adalah ini menghasilkan makanan yang bergizi. Tempe itu kan bergizi ya. Ada yang nggak suka tempe? Siapa? Rasma nggak suka tempe? Iya, nggak suka. Suka. Terus meningkatkan produksi bibit tanaman yang seragam dan berkualitas tinggi tadi kultur jaringan. Contohnya pada wortel ya. Terus apa? Semerek bisa. Yang penting dia mengandung protein. Nah, almond pernah dengan tempe almond belum? Ya coba nanti kalian eksperimen ya. Kira-kira kalau ditaburin ragi dia jadi tempe atau tidak? Jadi. Terus yang ketiga, meningkatkan ketahanan hama tanaman. Nah, untuk dampak negatifnya ini, yang pertama, dia berpotensi menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Yang kedua, ketergantungan pada benih atau bibit tertentu. Dan yang ketiga, menimbulkan dilema etika. Nah ini kesimpulan. Bioteknologi konvensional jadi definisinya apa? Ya, terus yang modern? Ya, untuk metodenya yang konvensional? Nanti saya kirimkan saja filenya. Terus yang bioteknologi modern menggunakan peralatan yang canggih dan steril. Bisa membedakan ya antara yang konvensional dan modern. Ya. Coba kita refleksikan pelajaran kita hari ini. Kira-kira apakah kalian masih belum mudeng atau bagaimana? Kalau mudeng berarti hari Rabu kita ulangan ya. Materi sudah ada di buku paket. Nanti saya kirimkan PowerPoint-nya jika butuh. Dan juga nanti soalnya saya kirimkan yang belum selesai tadi silakan diselesaikan. Besok Rabu saya cek ya. Punta dengar nggak? Apa? Hari Rabu ada apa, Punta? Ujian. Hari Rabu mau dicek. Rabu kita ulangan bioteknologi ya. Saya spillkan bentuk soalnya. Jadi bentuk soalnya nanti ada pilihan ganda 10 dan menjodohkan 5. Bioteknologi. Masih ada waktu 10 menit untuk berkemas-kemas ya. Silakan berkemas-kemas. Di sini. Nggak bawa tas ya? Enggak. Iya. Silakan diberesi bukunya. Yang rapi dan tertib.
Jangan lupa hari Rabu kita ada ulangan harian, persiapkan ya dengan baik. Saya harap nilainya kalian berapa? Saya doakan nilainya 100 semua ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursinya tolong dinaikkan.